Oke, saya Shania Trisnaulia. Di sini saya akan mewawancarai teman saya semasa sekolah, yang mana saat ini sudah menjadi seorang wirausahawan. Namanya Muchriski. Sedikit banyaknya saya mendapat pengalaman dari beliau selama beliau berantau di Bali. Oke, uh, saya mau bertanya, pertanyaan pertama, apa nama dan jenis bisnis yang dijalankan? Kalau nama itu warung nasi Banyuwangi ya, gitu. Tapi lebih dikenal orang-orang tuh nasi campur khas Banyuwangi gitu. Oke, berarti dia jenisnya makanan, makanan berat. Mm-mm. Makanan, makanan berat ya, Oke. betul. Bagaimana Anda menemukan ide bisnis yang telah Anda jalankan? Nah, ya, menemukan idenya itu karena ini ya tetangga tetangga kos waktu pas di sana gitu kan, pas di Bali gitu kan. Oke. Kan kalian masaknya enak nih, kenapa nggak kalian coba buka usaha warung nasi gitu Oke. dari situ. Jadi karena ada permintaan. Ya, dari permintaan tersebut akhirnya ya udah dah bikin gitu kan. Oke. Selanjutnya, apa ada pengalaman kerja atau pengalaman pendidikan yang sinkron dengan bisnis yang sedang dijalankan sekarang atau gimana? Kalau untuk pengalaman kerja sih ada ya, karena saya kerja di bagian staff kitchen, hot kitchen lebih tepatnya, ngurusin makanan Nusantara gitu kan. Jadi ya sedikitnya tahu lah gitu kan. Apalagi emang di restoran saya itu emang khusus makanan khas Banyuwangi sebenarnya gitu. Uh, Nyambung sebenarnya. Kalau Terkait untuk pendidikan? pendidikan saya itu kan dari jurusan seni ya, DKV dari SMK 18. Eh, ada terpakainya sih gitu kan. Ilmu saya waktu pas di sekolah dulu gitu kan. Kayak bikin banner, gimana caranya banner menarik gitu kan, kayak bikin apa namanya? eh, bikin apa namanya? Buku menu kayak gitu-gitu deh pokoknya. Lebih Seperti ke itu. desain. Iya, lebih ke arah desain gitu. Oke. Apa Anda memiliki mentor atau seseorang yang membimbing Anda dalam perjalanan karir? Oke, kalau untuk mentor sih orang tua ya, apalagi ibu khususnya. Ibu tuh udah di Bali tuh jualan itu udah lebih dari 14 tahun gitu kan, di Oh, mall dan di pasar seperti itu. Gitu. terkait harga produk, bagaimana Kalau Anda terkait menentukannya? Oke, untuk terkait harga produk, karena kita warung nasi yang tidak terpaku dengan satu lauk gitu ya. Iya. Jadi kita ngelihat harga itu, ngelihat harga barangnya dulu di pasar seperti itu. Kita cari dulu nih, misal budget kita modal berapa, terus harus menghasilkan makanan berapa banyak, ya berarti otomatis kita cari yang bisa diolah makanan apa bahan makan yang murah, tapi bisa kita olah menjadi banyak. Oke. Selanjutnya, bagaimana Anda menangani risiko dalam bisnis Anda? Kalau resiko itu kan banyak ya, apalagi di dalam bisnis gitu kan, ada resiko bangkrut, resiko kayak tidak ada pelanggan datang ke apa namanya ke warung, terus ada sama kayak barang-barang kebutuhan yang dicari nggak ada gitu kan. Hmm. Itu bisa atasin sebenarnya semuanya seperti itu. Kalau untuk kayak eh, resiko bangkrut gitu kan, itu sebenarnya kan setiap penjualan pasti kan ada hitungannya kan gitu. Dari hasil hitungan tersebut, sebisa mungkin disisihin berapa persen untuk tabungan buat jaga-jaga. Nanti kalau misalnya amit-amit ya, kalau misalnya emang usahanya bangkrut atau gimana gitu, kita masih punya cadangan uang Macam untuk dana darurat gitu kah? ya kayak dana darurat. Terus kalau untuk konsumen pelanggan gitu ya kan, kalau yang di offline di store di warung misalnya sepi, itu
kita harus dikencenginnya di online kayak buat promo kayak gitu-gitu gitu kan gitu. Tapi Terus kalau ketika untuk mengembalikan pelanggan dengan membuat promo besar-besaran, masih ada untungnya atau tidak? masih karena kita ada hitung-hitungannya juga kan persenannya gitu kan sebagai penjual dari pihak aplikasi tersebut gitu sama buat untuk konsumen ada. Oh, oke. Okay. Terus yang terakhir resiko bahan pangan naik atau segala macamnya ya itu sebenarnya bisa diatasi itu tadi kita cek dulu di pasar gitu kan kita cek dulu di pasar karena di pasar itu harga tidak stabil gitu kan setiap hari beda-beda jangannya Yeah. setiap hari dari pagi ke malam aja itu udah terkadang beda gitu Yeah. kan makanya kita lihat dulu situasi di pasar misalnya yang murah nih apa gitu kan yang murah apa terus bisa diolah untuk jualan atau enggak seperti itu. Kalau misalnya Okay. bisa, dok kita ambil. Kalau misalnya yang biasa kita pakai misalnya kayak kangkung lagi mahal gitu kan, otomatis nggak kita ambil dong, Yeah. gitu kan? Karena dapat sedikit, terus juga rugi juga gitu kan. Yeah. Sedangkan masih banyak bahan-bahan yang lain yang lebih murah. Gitu. Selagi konsumen tidak protes, tidak itu ya fine-fine aja. Berarti tetap ya dihitung semuanya dari tiap bahan per bahannya Ya untuk harus menentukan dirinci. untuk menentukan harga dari produknya sendiri itu butuh berapa banyak modal yang kita keluarkan. Iya, itu emang harus dihitung secara matang gitu kan. Karena untuk makanan itu kalau kita semena-mena dalam menghitung dana, keuangan segala macam itu fatal kalau ke depannya gitu. Kalau emang nggak diperinci segala macamnya itu fatal ke depannya. Selanjutnya, bagaimana Anda menangani kritik negatif? Kritik negatif itu sebenarnya ya wajar sih ya, banyak juga gitu kan. Emang resiko juga salah satu resiko juga gitu kan sebagai pedagang gitu kan, sebagai wirausahawan. Salah satunya yang bisa kita tanganin ya kita tampung dulu gitu kan, tampung dulu kayak kritik, saran atau segala macamnya. Nanti kita tanya yang apa namanya, kita tanya juga ke para konsumen gitu kan. Kalau misalnya kebanyakan sih ya yang saya tangani itu kritik karena lauknya yang tidak ada gitu. Dia pengen lauk ini tapi di warung warung saya nggak ada gitu kan. Voting gitu kan. Setiap ada yang beli di offline store, maksudnya kayak di warung gitu kan. Itu kita tanya, mau nggak nih besok kita masak ini kalau emang lagi murah gitu. Jadi oh mau gitu kan, boleh dong ini udah lama gitu kan responnya begitu. Berarti kan responnya positif kan gitu. Akhirnya oke, kira kan kelar gitu kan. Nah, apa nggak mengecewakan pelanggan juga gitu kan. Kita juga apa namanya malah malah apa namanya malah untung juga sebenarnya gitu kan gitu malah makin banyak yang pelanggan datang kayak oh ini bisa request loh bisa request ini loh gitu karena banyak warung yang sebenarnya nggak bisa loh request begitu. Oke, berarti dari semua kritik-kritik itu lebih diambil sisi positifnya aja ya? Iya karena semua hal emang harus diambil positifnya sih. Karena Apa sebetulnya juga kritik itu yang membangun usaha kita. Betul nggak sih? betul betul. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjaga kualitas produk atau layanan Anda? Tantangan terbesar ya ini sih ya sebenarnya untuk menjaga kualitas ya itu tadi dari bahan pangan dulu sih sebenarnya gitu kita juga nggak asal main pilih kayak walaupun murah tapi kita juga tetap kayak ngelihat kayak yang busuk kita nggak bakal pilih seperti itu jadi konsumen juga kita selalu memberikan yang terbaik itu konsumen gitu. Murah tapi berkualitas. Hmm. Oke, lanjut. Apa yang Anda anggap sebagai kunci sukses dalam bisnis?
kunci sukses dalam bisnis ya, yang pertama tekun dalam apa namanya, dalam menjalani bisnis tersebut ya. Walaupun emang terkadang namanya juga bisnis, ada namanya pasang surut, kadang rame atau sepi, ya nikmatin aja gitu momen-momen tersebut gitu kan. Selagi apa namanya, selagi bisnis jalan, ya udah gitu, jalanin aja. Karena di luar sana banyak orang yang nggak ngetekunin bisnis tersebut, yang malah jadinya bumerang untuk ke dirinya sendiri, kayak bangkrut kayak gitu. Bagaimana Anda memastikan bahwa bisnis Anda memiliki dampak positif pada masyarakat? Ya contohnya dari ini aja sih, kayak dari komen-komen review gitu kan, komen-komen review dan juga omongan dari masyarakat sekitar juga, responnya juga positif ya, cukup sih. Apa pengalaman yang paling berkesan dalam perjalanan Anda sebagai wirausahawan? Pengalaman berkesan ya, serunya menjalani simulasi berdagang itu sih yang serunya itu, kayak benar-benar kayak itu pengalaman yang luar biasa sih. Bagaimana Anda menyesuaikan strategi bisnis di tengah pandemi atau krisis lainnya? Oke. Kalau untuk mengatasi hal tersebut ya, apalagi waktu pas di masa pandemi dulu, itu dengan cara ya ini, jualan online gitu kan. Kalau online itu masih diperizinkan untuk jualan gitu kan ya. Kalau untuk dari Pemprov Bali waktu itu gitu kan. Asalkan makanannya itu udah di dengan bungkusnya dengan yang steril kayak gitu. Gitu. Untuk target sendiri, ada punya target gak sih Kak di Anda? Sebenarnya sih targetnya banyak ya gitu kan. Yang pertama ya itu tadi, memperbanyak cabang juga. Terus yang kedua itu targetnya itu sebenarnya mau nambah karyawan. Karena semakin banyak karyawan, otomatis semakin ringan untuk pekerjaan di warung seperti itu. Banyak-banyak tugas yang yang bisa dihandle gitu kan. Nggak cuma satu orang ngehandle beberapa kerjaan kayak gitu kan, itu tidak efektif sebenarnya. Oke, terakhir, apa impian terbesar Anda terkait bisnis Anda? Buka cabang lebih banyak lagi sih. Oke, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan. Ya, Mohon sama-sama. maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja.